Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan Salam Kebajikan. Halo Sobat Semar, gimana nih kabarnya? Semoga tetap semangat dan sehat. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya, Husnul Khotimah dari FKIP UNS, selaku Duta Kampus UNS untuk memandu jalannya rangkaian podcast dari UNS, yaitu UNS Sejuk. Nah, kira-kira apa saja yang akan kita bahas selama beberapa menit ke depan? Nah, kita kedatangan beberapa narasumber yang begitu luar biasa dan mahir pada bidangnya. Beliau merupakan Sekretaris UNS, Bapak Dr. Derajat Rikartono. Halo Bapak. Selamat siang Mbak. Siang, Assalamualaikum. bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat, luar biasa. Alhamdulillah. Semangat kan ya Pak? Luar biasa. Oke. Meski puasa masih semangat. Ya. Baik. Nah, kemudian ada pembicara kita yang kedua yang tidak kalah luar biasa dan mahir dalam bidangnya. Ada beliau Bapak Direktur Reputasi Akademik dan Kemahasiswaan UNS, Bapak Dr. Sutanto. Siap Mbak Assalamualaikum, Rusnul. Bapak. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk semuanya. Sehat Pak? Alhamdulillah. Oke. Puasa keberapa ini? 19 ya Pak? Ya, 18. insyaallah. 19. Masih semangat. Oke, Masya Allah sekali ya teman-teman. Jadi kedua pembicara kita ini ada kaitannya dengan podcast kita UNS Sejuk. Nah, apa nih kok tiba-tiba membahas UNS Sejuk Bapak? Jadi saat ini diketahui dari media-media massa banyak yang mengatakan tentang isu-isu UNS. Salah satunya mengenai PTNBH dan beberapa Permendikbud yang muncul. Nah, sebelum kita membahas tentang Permendikbud nomor 24 tahun 2023 yang membahas tentang MWA dan Rektor UNS, alangkah baiknya mungkin Bapak memberikan opening apa sih itu PTNBH dan apa hubungannya dengan adanya Permendikbud ini Bapak? Silahkan. Monggo, Pak Tanto. Siapa ini? Monggo Saya dulu atau dari Pak Derajat dulu, monggo silahkan. yang lebih senior dulu? Ya, jadi PTNBH ini adalah satu bentuk ya dari perguruan tinggi negeri yang berada pada level kemandirian tinggi. Jadi kalau di level kemandirian yang masih berada di tanggung jawab kementerian, itu namanya Satker. Kemudian Satker itu meningkat lagi, sudah mulai diberi kewenangan mengelola anggaran, diberi kewenangan memutuskan sebagian kewenangan, itu namanya BLU, Badan Layanan Umum. Kemudian di atas itu kalau memang sudah betul-betul dilihat mature, matang ya, bisa memutuskan sendiri, bisa menghitung resiko, itu diberilah BLU. Dalam posisi PTNBH dalam posisi PTNBH itu Menteri Presiden itu memberikan kewenangan sepenuhnya kecuali tanah ya, kecuali tanah. Yang lain-lain gedung mau diapakan semua itu diserahkan oleh kita untuk kita gunakan semaksimal mungkin dengan segala pertimbangan resiko dan keselamatan ya, itu untuk sebesar-besarnya kualitas. Dalam hal ini adalah menjadi world class university. Nah, sebagai kemandirian itu, maka kemudian di sini diberi kewenangan untuk mengembangkan namanya organ. Ya, kalau dulu satu hanya Pak Rektor, sekarang diberi kewenangan membuat organ, ada yang tadi disebut MWA, ada yang disebut Senat Akademik, ada yang disebut Dewan Profesor, sehingga terjadi cross check dan balance ya, yang sifatnya adalah bekerja bersama-sama kolegial untuk mencapai UNS yang berkualitas, berkelas university. Ya, mungkin untuk organ Pak Tanto bisa nambahkan, monggo Pak Tanto. Jadi gini, kalau dalam satu tubuh, di tubuh kita ini ya Pak Rusnul, itu ada organ seperti jantung, paru-paru, ginjal, apalagi limfa gitu ya. Organ ini tidak ada yang merasa dirinya paling penting, paling berguna, yang lain tidak bisa. Kebayang kalau paru-paru tidak berfungsi, meski yang lainnya berfungsi dengan hebat. Makanya itu yang disebut Pak Derajat tadi, organ itu adalah sesuatu yang sangat penting di dalam tubuh kita, dan itu kolektif kolegial.
bekerja bersama-sama. Ya. Nah, menjadi menarik kalau nanti kok ada salah satu organ yang ini ditandai atau diperkirakan atau patut diduga tidak berjalan dengan baik. Nah, ini yang harus segera ditangani agar supaya tubuh UNS ini bisa berjalan, bergerak, beraktivitas normal seperti biasanya. Ya. Nah, misalnya kita menemui salah satu organ, Pak, ini tidak berfungsi nih Pak. Dari mana Anda melihat itu? Apa kamu dokter? Wong Anda FKIP jurusan fisika gitu kan? Nah, gimana ini? Kita hanya bisa melihat dari gejala-gejalanya saja. Ya. Orang dari luar tuh hanya melihat gejala-gejalanya saja. Kok ada begini ya? Ada apa ya? Bilang rektor kok begini ya? Ada apa ya? Menyusun APBD, APBN-nya UNS kok begini ya? Itu gejala-gejalanya itu bisa ditangkap oleh siapapun karena itu transparan semua ya. Nah, kalau misalnya gejalanya batuk, bisa jadi ini paru-parunya ini organ bagian itu yang tidak berfungsi dengan benar. Nah, di situ Mbak, kalau nanti dokter spesialisnya yang mudeng tentang organ ini ya Inspektorat Jenderal yang Kementerian melalui aparatnya ya, melalui tangannya yang disebut dengan Irjen itu untuk kemudian memeriksa di dalam PTNBH ini, di dalam tubuhnya PTNBH UNS ini organ bagian mana yang tidak fungsi, diceklah satu-satu. Jangan-jangan jantungnya, jangan-jangan parunya, ini maksudnya jangan-jangan MBA-nya, jangan-jangan pimpinannya, jangan-jangan senat akademiknya, atau mungkin bagian dari dewan profesornya. Nah, di CT scan semuanya. Nah, ini yang disebut dengan audit investigasi dari pihak Irjen untuk melihat fungsi-fungsi organ tadi. Hasilnya seperti apa? Apakah akan diberitahu kepada siapa ini? Ya, kepada bapak kita yang selama ini, kepada orang tua kita selama ini yang ngurusi kita yang sedang sakit ini. Siapa itu? Ya Pak Menteri, Kementerian. Ini loh hasil diagnosisnya. Nah, barulah nanti silahkan Menteri akan membuat apa ya? Apakah resep, ataukah obat, ataukah tindakan? Nah, itu sudah Menteri terkait dengan tubuhnya PTNBH ini. Seperti itu Mbak Tusni. Baik, jadi sudah sangat jelas tadi dijelaskan mulai dari, oh ini loh PTNBH, kemudian tadi menjelaskan organ, mungkin di sini publik mulai terbuka, mulai paham bahwa di dalamnya seperti itu. Nah, tadi kita sudah membahas mengenai PTNBH nih Pak. Nah, kemudian saat ini sedang terjadi atau keluar sebuah peraturan nomor 24 tahun 2023. Kemudian ini berhubungan dengan yang sudah Bapak sampaikan tadi karena membahas tentang penataan peraturan internal dan organ di lingkungan UNS seperti itu. Tapi banyak yang publik, masyarakat itu belum mengetahui apa sih di dalamnya, dibahas tentang apa, diatur tentang apa, kok ada hubungannya dengan PTNBH. Nah, mungkin dari Pak Derajat dan Pak Tanto bisa menjelaskan apa isi dari Permendikbud ini dan kaitannya dengan peraturan yang saat ini diberikan dari kementerian seperti itu, Pak. Nanti Pak Derajat yang lanjutkan ya, saya nambahin lanjutkan cerita tadi. Baik Pak, silakan. Ya. Di dalam Permendikbud, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Ristek itu nomor 24 tahun 2023. Ya, inti persoalannya itu di situ disebutkan 3 hal. Yang pertama bahwa Pak Menteri itu melalui permen ini membekukan siapa ini? Membekukan salah satu organ di dalam tubuhnya UNS tadi. Siapa? Yaitu MWA. Pertanyaannya, kalau organ dibekukan, bahaya enggak untuk tubuh kita? Bahaya. Maka langsung ke berikutnya, diambil alihlah fungsi, tugas, kewenangan daripada si organ ini tadi oleh siapa? Oleh Pak Menteri. Jadi langsung diambil alih oleh kementerian langsung. Iya, karena ini sudah beku, Mbak. Ibarat kata kalau
saya punya paru-paru tidak berfungsi, maka kalau agar supaya tubuh kita bisa, mungkin ada tindakan-tindakan medis yang kemudian semua tugas fungsi wewenang daripada si paru-paru ini bisa berjalan normal. Nah, itu yang kedua. Nah, yang ketiga, karena di dalam MWA ini kemarin punya hajatan, punya kegiatan, munculnya banyak peraturan yang mengatur tentang pilihan rektor yang oleh Irjen tadi sudah di-scan, dilihat semuanya. Dalam peraturan menteri itu panjenengan lihat di bagian menimbang, itu memperlihatkan bahwa ada aturan-aturan yang ya bertentangan dengan undang-undang di atasnya. Maka salah satu di dalamnya adalah peraturan terkait dengan pemilihan rektor. Maka sampai di sini rektor terpilih ya untuk periode 2023-2028 itu dibatalkan hasilnya. Jadi dibatalkan ya Pak ya? Iya, betul. Jadi ada 3 hal itu dan monggo bisa dicermati pertimbangan yang dibuat di dalam peraturan menteri tersebut. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi kembali lagi ke contoh analogi tadi, organ ini ya setelah kita semua di UNS melihat ada gejala-gejala itu, akhirnya ya biarlah dokter yang datang. Apakah mereka datang? Iya, mereka sudah datang ke UNS. Investigasi itu dimulai tanggal 5 Desember selama 17 hari. Oh, berarti sudah sebenarnya dari Desember ya Pak ya? Sudah tanggal 5 17 hari itu dilakukan pemeriksaan secara menyeluruh itu tadi. Nah, kemudian analisa dan hasilnya seperti apa, sepenuhnya itu Pak Menteri yang mendapatkan itu, sehingga akhirnya keluarlah ini. Bisa dibaca dari mana? Pertimbangan dari permen itu bisa dibaca sebenarnya. Nah, seperti itu Mbak. Jadi tidak tiba-tiba dia datang, urutannya seperti itu tadi. Gitu. Mungkin Pak Rajat mau bisa menambahkan. Saya ingin menambahkan 2 hal ya. Jadi pembatalan menteri ini, pembatalan MBA itu, yang pertama, yang utama adalah pembatalan peraturan-peraturan MBA, keputusan-keputusan MBA. Jadi produk hukumnya ini yang dimasalahkan, menyangkut pemilihan rektor dan beberapa ya yang ada di peraturan menteri itu. Dan karena itu kemudian dibatalkan peraturannya dengan alasan tidak sesuai dengan perundang-undangan. Tentu kalau saya ditanya tidak sesuai dengan perundang-undangan mana, itu yang tadi tim dari Inspektorat Jenderal yang melakukan investigasi itu yang tahu ya, Pak Menteri lah yang tahu. Itu kemudian berlanjut sampai kemudian pembekuan MBA. Begitu peraturannya tidak dianggap benar, MBA-nya dibekukan, maka keputusannya tentang rektor pun juga dibatalkan, rektor terpilih. Nah, karena keputusan rektor terpilih dibatalkan, maka pelantikan rektor pun dianggap tidak sah. Jadi itu urutan-urutan. Ya, dan itu tidak tiba-tiba kayak Pak Tanto tadi ya. Memang ada ceritanya, ada inspektorat datang ke sini. Nah, yang banyak ditanyakan, yang kedua ya, yang banyak ditanyakan teman-teman adalah bahwa peraturan menteri ini bertentangan dengan PP. Kenapa kok PP-nya tinggi, kok kemudian MBA itu dibentuk dengan PP, kok kemudian dibekukan dengan peraturan menteri. Nah, itu kemudian aturan yang lebih rendah tidak bisa membatalkan aturan yang lebih tinggi kan gitu. Nah, PP itu membicarakan tentang peraturan pemerintah tentang PTNBH UNS ya, itu membicarakan tentang MBA, keberadaan MBA, ekstensi anggota dan sebagainya. Dan permen ini tidak membubarkan MBA. Jadi MBA itu tetap. Jadi tidak membubarkan, hanya membekukan. Ya, dibekukan terutama dari penyelenggaraan fungsi-fungsinya. Nah, apakah kemudian tidak berfungsi sehingga MBA UNS tidak ada? MBA UNS ada. Fungsi-fungsi itu tetap jalan.
tetapi diambil oleh menteri. Jadi dijalankan oleh menteri. Misalnya yang sudah jalan ya selama ini itu beberapa hari ini berjalan itu adalah pembicaraan tentang perubahan RKAT. Rencana kerja dan anggaran tahunan itu. Nah, Ini kan ada RKAT tahu RKAT. RKAT itu APBD kita, APBN-nya UNS. rencana Namanya anggaran RKAT. ya. Kalau tidak ada itu duit kita Nggak bisa dimanfaatkan. Nah itu kalau dulu ketika MBA ada itu diserahkan MBA, dibahas kemudian perbaiki. Nah ketika MBA tidak ada, fungsi itu tetap jalan oleh menteri. Jadi Pak Rektor mengirim ke menteri, menteri merapatkan dan beliau kemudian mengumumkan Pak Rektor, oke Pak Rektor, perubahannya sudah oke sehingga bisa dibayarkan. Nah itu sudah jalan itu sehingga Jadi sebenarnya tetap fungsi berjalan ya Pak ya. iya, fungsi MBA itu tetap MBA UNS tetap. Jadi tidak benar kalau MBA UNS itu hilang kemudian tidak. benar Empat ya, organ itu tetap ada dan tetap berjalan, hanya penyelenggaranya. Fungsinya bukan lagi oleh MBA yang diputuskan dulu tapi oleh kementerian. Sehingga ini tidak bertentangan. Di dalam PP 56 juga disebutkan di pasal 26 ayat 3 dan 4 itu disebutkan jelas. Kalau MBA tidak bisa menyelesaikan masalah, kan kemarin ada masalah ya, sampai beberapa orang dewan profesor lapor ke menteri ya, banyak surat itu kan karena tidak bisa diselesaikan oleh MBA, maka di peraturan itu dinyatakan kalau tidak bisa ada masalah, tidak bisa selesaikan, serahkan ke menteri. Tapi kalau sampai tidak diserahkan ke menteri dalam waktu 3 bulan, itu menteri boleh mengambil alih. Nah ini peraturan menteri ini adalah pelaksanaan dari PP itu. Jadi dia tidak bertentangan, tapi dia melaksanakan PP itu dalam rangka untuk ya dalam tanda kutip gitu menyelamatkan lah ya. Karena itu kan Pak Menteri yang tanggung jawab. Kalau ada chaos, ada tidak benar, maka di dalam PP menteri boleh mengambil alih itu. Nah ini jadi dia tidak bertentangan, tapi dia adalah pelaksanaan dari PP itu. Gitu Mbak. Baik, jadi sebenarnya munculnya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2023 ini sudah ada runtutannya. Permen, bukan undang-undang. Iya, Permendikbud ini ada runtutannya Iya, seperti itu ya betul. Pak, tidak instan. Nah, tadi kan membahas mengenai aspek mengenai pembekuan MWA dan tentang masa jabatan rektor, karena itu berhubungan dengan MWA. Nah, dengan adanya Permendikbud ini membuat stigma dan anggapan-anggapan buruk dari netizen ataupun masyarakat seperti itu Pak. Nah, bagaimana tanggapan dari Pak Derajat dan Pak Tanto tentang anggapan orang-orang tentang stigma-stigma buruk yang muncul akibat ditetapkannya atau dikeluarkannya Mendikbudristek ini Pak? Ya, kalau teman-teman memiliki berbagai pendapat, berbagai pemikiran, itu menurut kami wajar ya. Karena ini kan dunia akademik dan juga masyarakat itu luas ya di Indonesia. Perbedaan pandangan, perbedaan pemahaman itu menurut saya sesuatu yang alami dan harus kita hormati. Tetapi kita perlu tetap berpegang pada koridor hukum. Karena negara ini adalah negara hukum ya. Di hukum itu ada ketentuan peraturannya, normanya ya. Dan ada penyelenggaranya, ada yang punya kewenangan dan tugas. Itu yang harus kita pegang teguh. Sehingga berbagai catatan-catatan itu kalau memungkinkan teman-teman bisa langsung berkonsultasi, berkonfirmasi Pak Rektor, ke kami, ke Pak Tanto ya. Dan kami dengan terbuka, dengan senang hati akan menjawab ya. Tentang kok ini bertentangan dengan PP, ini berarti melanggar hukum. Nah kita seperti tadi kita bisa jawab juga, termasuk kok rektor diperpanjangnya 1 periode padahal umurnya 60 tahun, kan melanggar hukum. Kita bisa jawab ya. Kalau nanti kita tidak bisa jawab ya kita tanya ke kementerian gitu ya, nanti kementerian akan membantu dan mengarahkan kita, karena kita kan tetap sebagai PNS, sebagai perguruan tinggi negeri itu tunduk dan patuh kepada segala keputusan kementerian gitu. Dan yang penting lagi Mbak, sebenarnya informasi yang keluar ini, istilahnya Pak Derajat tadi kan ditabayunkan ya, agar UNS ini semakin sejuk ya, tidak kemudian gaduh secara terus-menerus ya. Jadi saya misalnya ya mendapatkan informasi ada surat yang ditandatangani WR1 ya, surat itu mengatakan bahwa ini loh UNS masih punya utang 1,2 miliar misalnya kayak gitu, yang saya dengar kemarin ya.
itu surat yang diajukan WR1 kepada rektor untuk minta tambahan alokasi kegiatan kemahasiswaan yang dulu ketika direncanakan, misalnya ya, Pak WR1 itu hanya mengajukan duit, aku minta 10 miliar lah. Loh ternyata dalam perjalanan kita butuhnya 13 miliar atau 11,2 miliar, berarti kurang 1,2 miliar. Loh kok bisa salah merencanakan? Bukan salah. Dulu mungkin karena COVID kegiatan tidak banyak secara offline, sekarang ngirim delegasi secara offline. Surat itu adalah sebenarnya kita minta tambahan alokasi. Bisa enggak di RKAT sistem seperti itu? Bisa Mbak, itu namanya perubahan anggaran dan diizinkan. Makanya orang yang mau mengajukan perubahan itu monggo bersurat kepada rektor. Nanti diakumulasi semua. Mari kita merubah yang bagian mana ini untuk kegiatan kemahasiswaan ini. Duduk bersama. Seperti itu. Sehingga ini lagi-lagi muaranya di mana? Di RKAT. Dan di perubahan itu kita duduk lagi dengan siapa? Dengan MWA. Disinilah sebenarnya kesejukan itu bisa terjadi. Maka ketika yang tidak kita inginkan ada surat seperti itu keluar dan kemudian ditafsirkan, dimaknai berbeda dengan isi pokok surat, ini menjadi lebih tidak sejuk ya, kalau istilah Pak Reza tadi, tabayunkanlah, tanya langsung ke Prof. Yunus ya. Ada juga keluar surat, ternyata enggak cuma 1,2, ada 34 miliar misalnya kayak gitu. Hutangnya sebesar itu. Lo tunggu itu pekerjaan-pekerjaan yang selesai di bulan Desember. Kita harus membayarnya tidak mungkin di akhir Desember, kita membayarnya pasti melompat ke tahun berikutnya. Nah, tahun berikutnya gimana? RKAT lagi-lagi, APBD kita lagi-lagi yang harus kemudian berkewajiban membayar itu. Memang bebannya dibayarkan di situ. Nah, RKAT sudah disetujui belum yang disebut Pak Reza tadi? 2-3 hari ini sudah selesai. Ketika kita diskusi duduk dengan kementerian yang mengambil alih tugas dan wewenang MBA tadi, kita tunjukkan, ini loh Pak, kami membuat GOT, kami membuat ini, belum kami bayar karena pekerjaan ini selesai pada bulan ini, dan seterusnya. Nah, kalau itu ditabayunkan menjadi lebih enak sekali. Tidak, kemudian ditafsirkan, lah ini Pak Tanto mau pergi ninggal utang ini kan membebani generasi berikutnya. Tidak, mari kita runut satu-satu sehingga semua akan terurai. Ini manajemen kampus tuh ya seperti itu. Duit Anda datang itu tidak Januari, Desember. Duit Anda datang bayar UKT kan pas semesteran. Iya, benar. Ajaran dengan tahun anggaran itu berbeda. Lah itu bisa lebih menarik Mbak. Mari kita belajar bareng-bareng. Kita semua sedang belajar kok. Nah, yang seperti ini yang kita kepingin, sebenarnya banyak hal yang di masyarakat boleh berkomentar, itu hak mereka, dan saya yakin mereka peduli dengan kampus kita dan kita semua juga peduli dengan itu. Nah, mari disinergikan gitu. Baik, jadi kalau ingin membuat UNS sejuk, jadi dari Sobat Semar, dari masyarakatnya ketika mengetahui berita ataupun informasi harus ditabayunkan dulu. Seperti itu ya Pak ya. Jadi agar tidak muncul stigma-stigma buruk padahal tidak tahu akar masalahnya. Seperti itu. Dan juga ini kan masalah di satu organ. Di Senat Akademik tidak ada masalah, Dewan Profesor tidak ada masalah, Rektor tidak ada masalah. Hanya di satu organ, dan organ ini sekarang sudah ditangani dengan baik oleh kementerian. Dan selebih dari itu UNS berjalan dengan baik. UNS berjalan kondusif, kuliah tetap jalan dengan baik, ujian tetap baik, podcast di tower juga jalan ya. Jadi kita baik-baik saja, jangan dibayangkan terus UNS itu roboh gitu, tidak. Kita baik-baik saja. Okay. Baik, tadi kan kita sudah mulai masuk ke pengaruhnya dari peraturan nomor 24 tahun 2023 ini. Beberapa anggapan muncul. Nanti ketika peraturan ini ditetapkan dan peraturan ini muncul, itu
buat pengaruh atau membawa pengaruh yang besar terhadap akademik ataupun kemahasiswaan. Tapi realitanya tidak nggih, Pak? Oh, Iya, karena ini kekhawatiran muncul Mbak seperti itu. KUP kan juga Iya. sebagai duta UNS ini. Kemarin- Gimana kalau menurut Mbak kondisi di kampus ini? Masih baik-baik saja dan Alhamdulillah, nggih, tetap sejuk ya. Nggih. Kemarin wisuda ya juga masih berjalan dengan Nggih. baik. Heeh. Jadi ya kita pengen semuanya, mari kita ini sayang kok sama UNS ini ya. Nggih. Jadi setiap permasalahan pasti bisa disolusikan, tidak dengan cara-cara yang itu, Mbak. Jadi dengan adanya Permendikbudristek ini tidak berpengaruh signifikan seperti itu ya Pak, karena keberlangsungan pembelajaran ataupun tadi dijelaskan wisuda itu tetap berjalan dengan baik seperti itu ya Kalau Pak ya. saya menyebutnya berpengaruh ya Mbak. Berpengaruh. Berpengaruh. Karena memang kita ini sudah mature, sudah matang. Iya, Nggak mungkin kita jadi PTNP kalau nggak matang. benar. Nah, bukti kematangan itu, bukti kedewasaan itu adalah kita punya ketahanan. Jadi ketika jantung saya ini atau hati saya ini sakit ya, saya itu kemudian tidak ngelokro, lemes, tidur, nggak begitu. Saya tetap punya kekuatan, kedewasaan untuk mempertahankan semua ini sambil ini tak obati, gitu. Jadi berpengaruh, tetap berpengaruh. Wong namanya itu masalah ya. Dan masalah itu menyangkut saudara-saudara kita, keluarga kita, tetap berpengaruh. Hanya karena kematangan, kedewasaan kita bertanggung jawab penuh pada kondisi ini, maka sambil berobat tetap kita posisi prima itu gitu. Harus tetap prima seperti Prima, itu ya Pak. nggih. Ya, kuncinya di Tridharma berjalan semuanya. Nggih, itu yang kita jaga betul. Pengajaran, jadi pembelajaran, kemudian penelitian, Penelitian. kita masih jalan. Bahkan kemarin kita rame-rame maju untuk matching fund ke Dereka ya, dan dana yang masuk miliaran itu Mbak dari peneliti-peneliti kita. Beliau ini reviewernya. Nggih. Terus pengabdian masyarakat, baik yang didanai oleh melalui LPPM UNS sendiri di internal maupun pengabdian yang di luar, itu luar biasa. Karena saya lihat sendiri kemarin bagaimana Pak Direktur Risnov mengawal teman-teman untuk direview di Surabaya, direview di Jakarta, untuk bahkan ada prodi-prodi yang lolos PKKM ya, program apa itu? Kreativitas mahasiswa. Nah, itu yang PKM. Kalau ini PKKM itu untuk prodi, lebih pada program untuk meningkatkan kemampuan prodi dalam penerapan Merdeka Belajar. Ya, itu cukup besar. Nah, ini tetap berjalan semuanya. Tidak boleh ada yang berhenti. Ya, masing-masing fungsi Tridharma masih dijalankan dengan baik. Saya Mbak, saya ingin mengutip salah satu pernyataan dari Sekretaris Dewan Profesor yang menurut saya itu menunjukkan kematangan UNS. Beliau katakan begini, ini memang kita punya masalah. Kita enggak menutupi dan enggak mungkin lipstick saja tidak punya masalah. Kita punya masalah. Dan sedang diobati oleh kementerian, salah satu organ kita, yang lain tetap strong ya, tetap berjalan, tetap bertanggung jawab. Nah, beliau katakan begini, ini tidak ada yang menang dan tidak ada yang kalah. Karena proses ini adalah pelajaran penting bagi pengetahuan dan pengalaman kita menghadapi tantangan-tantangan perubahan di dalam PTNPH. Itu kata yang menurut saya sangat bijaksana. Ini pengetahuan, tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah. Kita semua harus berusaha untuk membangun UNS bersama-sama. Semua saudara kita, semua keluarga UNS besar, jadi kita sama-sama memperbaiki. Kalau ada yang belum jelas, di luar ada yang bertanya-tanya, monggo silakan datang, kita akan terbuka. Ya, jadi Sobat Semar, UNS ini sangat terbuka, silahkan ketika ada mungkin sesuatu informasi yang perlu klarifikasi atau penjelasan, UNS sangat terbuka seperti itu. Dan saat ini memang sedang menghadapi permasalahan, namun dijadikan sebagai pengalaman dan pendewasaan seperti itu ya Pak. Nah, tadi ini masih membahas seputar media sosial, ada pertanyaan yang muncul nih Pak. Nah, ini kan beberapa hal terkait dengan pembekuan MWA ini juga berdampak. Salah satunya ada mundurnya beberapa anggota MWA termasuk ketuanya. Nah, ini bagaimana tanggapan dari Bapak-bapak? Monggo mungkin dari Pak
Derajat dulu. Oh, monggo silahkan. Beliau ahlinya adalah mundur memundur. Jadi memang tidak semua kita tahu ya Mbak, tidak semua kita tahu. Apalagi itu di dalam internal MBA. Ada 17 orang di dalam internal 17 MBA. ya, Ya, baik dari perwakilan mahasiswa, perwakilan masyarakat, perwakilan internal ya. Itu ada pegawai, ada alumni segala ya. Nah, tidak semua kita tahu karena memang MBA itu bekerja sebagai organ ya. Nah, ketika dilakukan pembekuan oleh menteri, beberapa kemudian bereaksi dengan mundur. Nah, kalau kita ditanya kenapa mereka mundur, itu kita tidak tahu karena di peraturan menteri itu juga tidak ada perintah untuk mundur. Yang ada, Tidak ada ya Pak ya? yang ada itu dibekukan. Anda tidak bisa lagi menjalankan fungsi, Iya. ya, karena fungsinya mau saya tarik gitu. saya bekukan, Anda tidak bisa jalan sebagai moderator. Nah, yang moderator siapa? Tak ganti Pak Tanto, gitu. Terus gitu. Anda mundur. Lah, kenapa mundur? Ah, itu yang kita tidak tahu ya. Mungkin harus bertanya pada beliau-beliau ya. Pasti ada pertimbangan yang hebat karena beliau adalah orang-orang yang hebat, orang-orang yang tokoh-tokoh dari negara ini ya. Jadi saya yakin kearifannya sebagai guru besar dan sebagai wakil masyarakat itu pasti ada gitu ya. Yang diatur itu adalah pembekuan dan tugas fungsinya diambil. Jadi mereka tidak menjalankan tugas dan fungsi lagi gitu. Ngaten. Baik. Mungkin dari Pak Tanto ingin menambahin atau sudah cukup? Sudah sangat cukup sekali, cuma memang kami ya, kita di UNS ini kepada beliau-beliau semuanya tetap harus menjaga silaturahmi, hormat dan juga sangat apresiasi, mengucapkan terima kasih dalam keberjalanan sejarah UNS. Baru pertama kali kita PTNBH, dan sangat terbantu sekali dengan kehadiran beliau mewarnai UNS ini melalui kebijaksanaan dan kebijakan beliau-beliau ini. Itu bagian yang sangat penting, dan sekarang beliau-beliau mengundurkan diri, patut kami hormat, kami sangat berterima kasih telah membawa UNS melalui salah satu organ di dalam PTNBH, yaitu sebagai ketua maupun sebagai anggota daripada MBA. Itu Mbak. Baik, nah dari tadi kan kita membahas tentang stigma-stigma negatif. Nah ini kebetulan juga muncul stigma positif dari IKA alumni UNS itu mendukung dan menaati Permendikbud seperti ini. Nah kalau dari tanggapan Bapak-Bapak ini bagaimana nih sikap IKA UNS terhadap Permendikbud ini, apakah sudah tepat atau bagaimana Pak? Kalau menurut saya sangat tepat. Ya, sangat tepat ya Pak. Dan harusnya memang begitu. Kenapa? Karena seluruh peraturan ini dibuat oleh yang memang berwenang. Jadi kita UNS itu di bawah menteri. Menteri di bawah presiden, tanggung jawab. Jadi kalau menterinya yang ngatur, ya nurut. Nah, saya itu pegawai negeri, ya nurut lah. Nah, kalau menterinya tak lawan-lawan, ya, tunggu dulu. Kalau memang menteri itu berbuat kesalahan dalam buat peraturan, nah barulah. Tapi kalau tidak, beliau menjalankan fungsinya dengan benar dan tidak menyebabkan kekosongan di UNS, tidak menyebabkan kekacauan, ya kita patuh. Itu pimpinan kita ya. Walaupun kita itu mandiri PTNBH, tidak berarti kemudian putus dari kementerian dan dari presiden, tidak. Kita tetap perguruan tinggi negeri. Nah, kata negeri itu dan juga pegawai negeri itu mau tidak mau ya harus hormat. Jadi apa yang disampaikan oleh IKA itu betul 100% ya. Mungkin ditambah ya bisa 1000 gitu ya. Karena memang kepatuhan kita itu kepada beliau, kepada pimpinan, kepada Pak Menteri, kepada Presiden. Gitu. Baik, mungkin dari Bapak ingin menambahi atau sudah cukup juga? Iya, IKA ini kan tidak bisa dipisahkan dari UNS ya. Iya benar, alumni Pak. Jadi Iya. pernah bergabung menjadi dan masih bergabung saat ini menjadi bagian dari Fungsinya sangat UNS. strategis sekali, sangat strategis sekali, dan tidak kecil kontribusinya selama ini ya. Maka ketika dia menjadi mitra, menjadi partner, menjadi apa ya, salah satu tangan atau kaki daripada UNS, ini menjadi sangat strategis sekali. Maka dukungan agar supaya UNS ini, kata Pak Derajat tadi, sambil diobati biar obatnya cepat diminum,
kemudian cepat segera sembuh, ya paling tidak ya butuh dukungan-dukungan seperti itu, Mbak. Ya, dan itu saya pikir persis seperti yang disampaikan Pak Rizal tadi loh. Meskipun kami ini PNS di sini, Iya, ini yang gaji negara. iya. Tetap di bawah negara ya Pak? Lah iyalah, aset yang kita kelola itu cuma berapa persen itu. Sisanya itu milik negara. Lah kalau kemudian negara hadir dan kemudian membuat peraturan seperti itu, saya pikir logika dari teman-teman alumni melalui mekanisme yang ada di dalam organisasi IKUNS ya, membuat surat itu, membuat statement seperti itu, saya pikir ya matur nuwun, kita siap untuk bergandeng tangan, mari memajukan UNS bersama-sama. Saya malah tidak melihat itu seperti dukung-mendukung dalam politik gitu. Tidak. Tapi apa nih Pak? Mungkin bisa Itu- dijelaskan ke Sobat Semar. Iya, apa yang dilakukan IKA itu adalah satu pendidikan tentang pendidikan publik ya, tentang pengetahuan yang benar. Jadi pengetahuan yang benar, UNS itu ya harus mengikuti menteri, mengikuti presiden. Nah, IKA ingin menyampaikan itu gitu loh, bahwa ini kami memberikan dukungan dalam artian ini pengetahuan yang benar yang harusnya memang dilakukan oleh UNS dan seluruh masyarakat gitu. Kalau kami yang ngomong kan seolah-olah aktif ya di UNS, tapi kalau IKA itu bisa menjelaskannya kepada masyarakat dan itu adalah pelajaran yang betul ya. Termasuk misalnya ada juga Prof. Zudan yang juga menyampaikan bahwa ini harus tunduk ini gitu ya, yang beliau juga nyampaikan. Ini itu karena itu yang benar. Oke. Nathan, Pak. Baik, sebenarnya sudah cukup jelas tentang MWA dan organ-organ dan perjalanannya di UNS tadi sudah dijelaskan dengan baik. Saya rasa Sobat Semar di rumah juga sudah mulai memahami dan semoga pemikirannya ikut terbuka dan paham seperti itu. Nah, kemudian kita bergeser nih Pak. Tadi di awal sudah mungkin disinggung sedikit tentang masa jabatan, tentang rektor seperti itu. Nah, jadi Pak, pada tanggal 6 April, jadi Mendikbudristek itu mengeluarkan SK. Terkait apa? Terkait tentang masa jabatan rektor. Nah, ini mohon dijelaskan publik kepada Sobat Semar, bagaimana sih isi tentang SK tersebut? Karena ada beberapa miskonsepsi, kok ini diperpanjang, kok ini Prof. Jamal maju lagi. Nah, ini bagaimana mungkin bisa diluruskan seperti itu dan dijelaskan tentang isi dari SK ini, Pak? Silahkan. Oke, siapa yang ditunjuk? Monggo sekarang dari Saya normatif saja ya, Iya. bahwa ketika ada masalah kayak begini, ya sepenuhnya adalah kewenangan menteri. Kenapa? Terkait dengan masa jabatan Rektor UNS ini, Prof. Jamal itu akan berakhir di tanggal 11 April ya, 10 atau 11 April ya. Maka kalau kemudian di tanggal itu tidak ada, belum ada penggantinya, nah itu akan terjadi kekosongan, itu saja. Kemudian menteri menunjuk. Nah, menunjuk ini tidak dalam satu periode, Mbak. Tidak dalam satu periode nggih, Pak? Tidak. Oke, tidak. Tidak. Di dalam SK-nya itu tertulis bahwa akan berakhir tatkala sudah ada rektor periode berikutnya yang dilantik. Itu sudah akan berhenti. Nah, itu kapan? 6 bulan, 8 bulan, 1 tahun, semua akan tergantung pada tim yang dibuat oleh Pak Menteri ini di dalam rangka menjalankan tugas, fungsi, wewenang dari MWA tadi yang dibekukan itu. Iya. Jadi yang pertama saya ingin klarifikasi, banyak yang WA dan tanya ke kami, wah ini 4 tahun lagi, wah ini 5 tahun Nah, lagi. itu, Saya Pak. bilang tidak. Kalau memang Prof. Jamal bergerak dengan cepat dan kita semua mendukung kesejukan ini, ya insya Allah cepat kita akan coba selesaikan. Terus mari kita susun lagi peraturan terkait dengan pemilihan rektor, peraturan-peraturan yang lain yang mungkin masih harus kita susuli, seperti itu. Baru setelah itu kita ketemu lagi rektor yang baru. Itu saja sih, monggo Pak Derajat yang lain. Kalau di surat keputusan menteri itu ya, Iya, Pak. itu disebutkan ini sebagai langkah untuk mengatasi stagnasi. Apa tuh, Pak? Stagnasi. Ini Stagnasi muncul itu istilah baru. stuck, mentok, nggak Oh, bisa iya. bergerak.
stagnasi dari akibat kekosongan jabatan rektor. Iya. Ini kan tindak lanjut dari permen. Permennya kan membekukan MBA, membatalkan rektor terpilih, dan tidak boleh melantik. Kan itu. Nah, akibat dari itu, maka dalam 11 April, 12 April itu tidak ada rektor nanti. Ya kan? Itulah yang disebut dengan kekosongan jabatan rektor. Kalau itu dibiarkan, UNS tidak bergerak. Karena tidak ada pimpinannya. Ya, siapa yang berani mengeluarkan uang kalau Pak Rektor tidak tanda tangan? Ya bisa kecekel KPK semua nanti sa-UNS. Sa-UNS terima gaji tanpa tanda tangan rektor bisa kecekel KP itu, terutama direktur keuangannya ya. Itu yang kena ya. Kalau kita cuma nerima saja ya direktur keuangannya itu yang. Nah, untuk mencegah supaya tidak terjadi kekosongan akibat dari peraturan menteri itu, maka dikeluarkanlah surat keputusan. Kenapa surat keputusan? Karena menyangkut perorangan. Jadi kalau menyangkut urusan banyak orang itu peraturan. Tapi kalau spesifik orang itu surat keputusan. Nah, di sini keputusan menteri itu ditujukan kepada Prof. Jamal agar tidak terjadi kekosongan, Anda saya perpanjang. Itu hak menteri. Saya perpanjang. Tapi perpanjangannya tidak seperti dikemukakan pada PP 56 bahwa rektor umurnya 60 dan masa jabatannya 5 tahun. Tidak. Ini akan diperpanjang sampai terpilihnya rektor definitif. Rektor yang benar. Nah, tentu rektor yang definitif nanti dipilih oleh MBA. Dan MBA-nya sudah diperbaiki dan seterusnya. Makanya menteri akan mengirim tim. Dia sudah membentuk timnya. Tim teknis namanya ya. Untuk menyiapkan ini semua. Sampai nanti ada MBA dan sampai ada pemilihan rektor yang baru. Nah, berapa lama itu terjadi? Ya mungkin kalau sebulan selesai ya selesai. Kalau 2 bulan selesai, selesai. Tapi saya yakin tidak mungkin sampai 5 tahun begitu itu tidak. Jadi kekeliruannya selama ini adalah menganggap bahwa itu seperti ada pemilihan rektor untuk jabatan yang 5 tahun, yang 1 periode itu tidak. Ya, hanya karena ini tadi diobati salah satu organnya, begitu ini sembuh, kemudian sudah bisa bekerja lagi memilih rektor, sudah rektornya diganti. Gitu. Nah, Pak Rektor juga begitu, karena nanti di tanggal 11-12 itu juga beberapa dekan juga selesai jabatannya, ada yang diperpanjang juga, ada yang di PLT, ada yang macam-macam. Tapi itu nanti Pak Rektor yang akan mengumumkan. Cuma ini berurutan, Mbak. Harus berurutan terus. Sampai beberapa hari ini akan terus berurutan konsekuensinya. Baik, semoga Sobat Semar paham nih. Jadi ini terjadi perpanjangan Profesor Jamal Wibowo untuk jabatannya seperti itu. Nah, ini ada yang menarik nih, Pak. Ada yang unik. Muncul pertanyaan yang meramaikan kolom komentar di media sosial. Ini saya izin membacakan, Pak. Jadi izin bertanya bahwa apakah atau bagaimana intervensi di antara kementerian dalam proses pemilihan rektor ini terkesan kontradiktif dengan semangat PTNBH. Nah, bagaimana tanggapan Bapak mengenai hal ini? Kalau saya, kata intervensi mungkin tetapi juga bisa. Wong menteri itu boleh mengintervensi. Oh, boleh. Loh, iya no, ini kan miliknya negara. Iya. Ya, kalau menteri tidak ikut-ikut, artinya tidak intervensi, tidak ikut-ikut ya. Ya SK-nya tidak ada yang turun nanti, profesor tidak ada yang dilatih. Iya. Jadi masuk SK MBA sendiri. Iya, itu karena begini. Pak Menteri itu punya tanggung jawab kepada Presiden dan juga kalau dipanggil DPR ya, bahwa apa yang dia pimpin itu berjalan dengan benar dan berjalan dengan baik. Berjalan dengan benar itu sesuai koridor hukum, berjalan dengan baik itu artinya good governance-nya jalan ya. Nah, kalau beliau menteri itu melihat situasi di mana ini tidak berjalan dengan benar dan tidak berjalan dengan baik, maka dia tidak bisa membiarkan. Sama saya punya anak saya sudah tak suruh mandiri. Wis kamu tak kasih uang 1 juta, hidup po dewe terserah. Terus saya melihat anak saya itu menggunakan uang untuk beli narkoba. Apa ya saya diam saja? Karena saya memberi anak saya kepercayaan. Kan tidak toh. Mesti tak tegur, "Le, kowe kok nggo duit nggo tuku narkoba le?" Ngono. Anaknya saya ngotot aja. Ya memang kan saya mandiri, Pak. Bebas dong, resiko saya ambil. Nggak bener tak ambil aja uangnya. Gitu, wis urip-urip, duitmu terserah gitu kan.
Nah, itu menteri punya kewajiban untuk membina itu, untuk makanya di pasal 26 PP 56 tentang PT PNB UNS disebutkan kalau sampai ada masalah dan tidak diserahkan ke menteri, menteri langsung ambil alih. Ini bukan intervensi. Ini amanah PP 56. Amanah ya. Iya, bahwa PTNBH itu seperti itu gitu loh. Iya. PTNBH itu tidak kemudian menteri lepas sama sekali, tidak. Kalau dia melihat sesuatu yang tidak benar, maka sebagai bapak dia harus ikut campur di situ, gitu maksudnya. Jadi ini bukan ikut campur dalam artian negatif, karena PTNBH memang menyebutkan seperti itu, gitu. Ngaten. Bang Menteri juga masih memiliki saya yang PNS, Pak Tanto PNS, masih memiliki segala macam dia. Anggaran juga dia bantu kita ya. Gitu. Selama ada kata N pada PTN, itu pasti kita masih terhubung dan masih dipantau dan dikontrol oleh menteri. Jadi Sebenarnya masih dalam pantauan dan kontrol Iya. kementerian ya Pak ya? Sebenarnya kemandirian PTNBH itu adalah tanggung jawab untuk mencapai kualitas world class university itu. Itu loh. lebih ke world class university Iya, ya, Pak. membangun bagaimana sistem di dalam agar berkompetitif dengan bagus, kemudian kita bisa world class university. Wis iku kelolaan bebas gitu. Tapi kemudian tidak sebebas-bebasnya lepas gitu. Tidak. Di PP 56 ada klausul tentang hak menteri untuk mengambil alih itu. Nanti menteri membuat tim teknis untuk mendampingi, memulihkan kembali situasi secepatnya dan kemudian jalan lagi gitu. Baik, jadi sebenarnya sudah cukup jelas semuanya diatur, mekanismenya seperti apa, Nggih. tidak langsung seperti ini, seperti Nggih, itu ya Pak. iya. Nah, mungkin dari Oh, sudah cukup. Nah, baik tadi kan kita sudah menjelaskan kepada publik, kepada Sobat Semar tentang isi dari Peraturan Nomor 24 Tahun 2023 ya Pak. Tentang itu tidak langsung instan, bahkan tadi Bapak menceritakan itu dari awal Desember sudah mulai diselidiki. Dan saat ini UNS beserta kementerian juga sudah melakukan yang terbaik. Dan tentunya ini tidak terpengaruh atau tidak mempengaruhi organ yang lain ya Pak. Leres. Nah, benar. Nah, mungkin sebelum kita akhiri mungkin ada closing statement atau ajakan atau himbauan untuk Sobat Semar nih Pak, untuk menciptakan UNS sejuk di tengah panasnya informasi-informasi di dunia luar seperti itu. Mungkin dari Prof. Derajat dulu, dari Dr. Derajat silahkan Nggih. untuk memberikan closing statement pada Sobat Semar. Nggih, matur nuwun sudah dipanggil Prof. Doa itu buat saya. Amin. Moga-moga dikabulkan Allah. Iya. Closing statement saya begini, untuk saudara-saudara kita di UNS, dosen, mahasiswa, juga saudara-saudara kita yang di luar, teman-teman alumni dan segala masyarakat, kami memastikan bahwa permasalahan yang ada di UNS sudah ditangani dengan baik dan benar. Ditangani dengan benar itu karena segala aturan-aturan yang ada itu telah dipatuhi, dan fungsi ya tugas MBA juga masih berjalan walaupun dikelola oleh menteri ya, dan itu benar berdasarkan PP. Jadi permasalahan sudah tangan baik dan benar, dan kita berjalan dalam sistem pelaksanaan akademik, non-akademik seperti biasanya di UNS. Kita mengkonsolidasi terus agar tetap target World Class University bisa tercapai. Dalam banyak hal, bila teman-teman di dalam kampus maupun di luar kampus, terutama yang di luar kampus nih ya, yang main di medsos itu atau mahasiswa ya, memerlukan penjelasan, informasi, diskusi, kami siap setiap saat ya. Bisa matur melalui Pak Rektor, nanti kami ditugaskan, atau ke Pak Tanto, karena yang ditugaskan untuk menyampaikan pesan-pesan ke publik itu Pak Tanto. Kalau saya siap. Monggo Pak Tanto. Baik, silakan Pak Tanto untuk memberikan Kalau closing saya statement-nya. yang terakhir tadi saya lanjutkan bahwa UNS ini punya agenda besar, nah. Ya, agendanya tidak main-main. Misalnya ya, target kinerja nomor 1 itu ya, yang sering kita dengar IKU, Indeks Kinerja Utama kita. Itu diminta memastikan 80% orang yang diwisuda dan setelah 1 tahun diwisuda, dia bisa bekerja,
berwirausaha atau studi lanjut. Maka kita benar-benar ini outcome yang harus kita jaga ini. Kita harus berinovasi di masing-masing fakultas, prodi. Bagaimana memastikan Mbak Husnul nanti bisa studi lanjut di Tokyo University, bidang fisika energi misalnya ya, atau fisika material misalnya, Nuklir. fisika nuklir misalnya. Nah, itu kita wajib memastikan itu, Mbak. Dengan cara apa? Mari Prodi bikin MOU kerjasama dengan Tokyo University. Mari tanya kepada profesor di sana risetnya apa. Setelah tahu, mari kumpulkan mahasiswa tingkat akhir yang mau skripsi. Skripsinya diarahkan ke situ. Bayangkan, ini agenda besar. Dan setelah itu panjenengan di sana membawa nama UNS, orang jadi kenal semua dengan UNS. Ini agenda besar. Dan tidak bisa kita sambi-sambi, maka kami lagi-lagi mengajak. Ini baru salah satu contoh saja ya Mbak. Belum yang lain-lain ya, saya mengatakan ini tadi. Kalau hanya dikerjakan oleh satu orang, satu prodi, satu fakultas, tidak bisa. Ini harus menjadi agenda kita bersama. Makanya pemerintah sudah memberikan otonom itu bukan otonom kekuasaan, ya, tapi otonomi akademik, kemudian kreativitas, inovasi, melakukan apa kita agar supaya Mbak Husnul dan teman-temannya nanti benar-benar bisa berhasil seperti itu dan membawa reputasi UNS yang disebut Pak Derajat tadi. Kelasnya itu Dunia. iya, tidak hanya naik Mila sama Mira sama Sumber Kencono, tapi naiknya pakai Air France, naiknya pakai Lufthansa. Kemana? Pergi ke negara yang dituju tadi dan membawa kebesaran-kebesaran UNS ini ke mereka. Itu agenda yang besar dan itu harus kita jaga. Kalau ada yang kalau sampai tidak ada yang menjaga agenda itu, kita putus di tengah jalan. Ayo, harap hari ini tantangan yang sudah di depan mata, sudah dituliskan di Renstra, sudah dituliskan jadi target kinerja kita. Mari kita hormati, kita galak persatuan bareng-bareng, kita ajak semua komponen tadi untuk kemudian bisa meloloskan, untuk kemudian bisa mencapai target-target. Gitu Mbak. Terlalu mahal kalau kita melepaskan ini semuanya nanti, terlalu apa ya, sia-sia ya Pak Derajat ya. Iya. Janganlah, ini sudah kita berlari di tengah-tengah trek yang sudah benar, jangan kemudian berhenti. Kita lanjut terus. Kita jaga agenda UNS besar ini, sangat mulia kok untuk anak-anak kita, penerus kita nanti. Gitu Mbak Kusnul. Siap. Sangat luar biasa dua pemateri kita, pembicara kita, yaitu sekali lagi saya ulangi, yaitu ada terima kasih kepada Bapak Sekretaris UNS Dr. Derajat Trikartono, terima kasih ya Pak. Kemudian ada Bapak Direktur Reputasi Akademik dan Kemahasiswaan UNS Bapak Dr. Sutanto yang sudah meluangkan waktunya seperti itu. Nah, Sobat Semar, berikut tadi telah kita dengarkan, telah kita terima pemaparan tentang apa sih peraturan nomor 24 tahun 2023 tentang bagaimana jabatan rektor di UNS dan bagaimana sikap kita sebagai Sobat Semar, sebagai audien dan sebagai publik. Nah, sebelum diakhiri ini saya menarik sebuah kesimpulan 2 poin besar, yaitu kegiatan akademik, non-akademik maupun kemahasiswaan di Universitas 11 Maret itu tetap berjalan lancar seiring dengan terbitnya peraturan Permendikbudristek ini. Benar nggak Pak? Terus, Kemudian yang nomor... SK Menteri Perpanjangan ini juga Iya, seperti itu Sobat memberi Semar. kepastian tentang tidak adanya kekosongan. Iya. Kepemimpinan. Nah, kemudian untuk nomor 2 Sobat Semar, menanggapi SK perpanjangan masa jabatan Rektor UNS, masa jabatan ini akan diperpanjang hingga terpilihnya rektor baru di UNS. Terus, Baik, itu Luar tadi biasa. podcast dari awal hingga akhir kita sudah menjelaskan pendengaran tentang panjang lebar tentang peraturan ini, kemudian tentang seputar UNS. Semoga nanti bisa memberikan penjelasan, memberikan edukasi untuk Sobat Semar sehingga nantinya bisa membawa UNS sejuk seperti itu. Sekali lagi terima kasih kepada Sukses mudah-mudahan sampai Tokyo University. Amin, amin, amin.
Serius tuh ini doa. Iya, orang amin. lantarannya ya biasanya. Luar biasa kalau Mbak, saya kagum sekali. Belum pernah saya menemui perempuan seperti ini. Baik, sekali lagi terima kasih ya Pak. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sudah? Oke. Dari kami cukup. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak. Sami-sami Mbak, Banyak hebat, kekurangan. kamu hebat.